Oke, 1, 2, 3, guru dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pami Faisal Dalawi. Dan saya di sini tidak sendirian bersama rekan saya. Kang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Sekarang masih bisnis? Alhamdulillah. Dia berasal dari Cianjur ya? Iya, Cianjur. Tepatnya? Di Cianjur Selatan, Di Sindang Cianjur Barat. Selatan, Sindang Barat. Betul Para sekali. keluarga sehat semuanya, Alhamdulillah. Di sini kita akan membahas mengenai suatu topik pembicaraan dan mengenai suatu isu yang memang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Kita melihat video ini terlebih dahulu. Kita semua dengan kesadaran dan tanpa terkecuali lingkungan hidup yang rusak, kebersihan lingkungan yang sudah tercemar, dan kelaparan dari Sabang hingga Jadi ini merupakan suatu video. Jangan salahkan negeri jika nanti hidup tak. Oke, ini merupakan satu video yang memang mengutarakan sebuah isi hati dari kalangan rakyat mengenai sampah. Gitu. Sekarang saya bersama rekan saya ingin berbincang-bincang santai aja lah gitu mengenai sampah-sampah yang ada di Indonesia. Bukan sampah masyarakat ini, tapi sampah-sampah yang ada di Indonesia ya. Bersama rekan saya yang memang kali ini dia juga melihat mengenai hal ini. Memang kita tahu sampah-sampah yang ada di Indonesia sangatlah tidak dapat diefektifkan gitu. Apalagi jika kita melihat ke hal-hal yang lebih luas daripada itu. Ya, tentu Kang. Betul kan? Jangankan kita melihat secara nasional atau Ya, kan? keseluruhan, tapi kita lihat saja di lingkungan-lingkungan, misalnya di kali. Oh iya, di kali banyak juga sampah ya. Juga di sekitar kita, namun pembuangan sampah itu terkadang masyarakat membuangnya di tempat-tempat yang sepi gitu, jarang dikunjungi oleh orang gitu, di tempat-tempat yang memang Kurang strategis ya, ya untuk disimpan sampah ya, di situ. dan seharusnya pemerintah setempat menyediakan pembuangan sampah khusus atau apapun itu, Nah, agar si sampah bisa dikondisikan dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. betul sekali. Adapun sekarang Ya. di cuaca yang memang curah hujannya cukup tinggi. Adapun kemarin di Sindang Barang, Daerah apa? ya itu Kenapa itu? dikarenakan cuaca yang memang curah hujannya tinggi, Oh. banyak longsor, banjir. Longsor ya. Itu kemarin ramai diperbincangkan. Ya, karena ya salah satu yang menyebabkan hal tersebut yang memang sampah. Oh iya. Jadi secara tidak langsung kita memang tidak merasakan hal itu, tapi jika itu sudah terjadi, Iya. baru kita merasakan hal itu ya Kang ya. Tetapi yang ironisnya, Ya. ketika sudah terjadi, ketika keadaan mulai baik-baik saja, Betul. dan tidak curah hujan yang mulai reda, pemikiran dan kebiasaan hal tersebut kembali terjadi. Ya, karena memang di sisi lain hal itu harus ada pembinaan kepada masyarakat. Nah, itu betul sekali Kang. Di samping hal ini merupakan salah satu daripada usaha mungkin anak muda Kang. Ya. Anak muda yang memang dia Mencintai lingkungan. Iya, mencintai lingkungan. Kita coba lihat dulu ya kan, sebentar. Nah, Selamat menyaksikan kolaborasi untuk negeri karena untuk perubahan besar. jadi ini kita sebut saja lah. Dia itu merupakan salah satu konten kreator Kang, yang dulunya saya kenal dia bukan sebagai apa-apa gitu, yang mana dia bisa menyempurnakan dari media sosial Kang. Alhasil 5 orang tersebut menjadi salah satu konten kreator terkenal dikarenakan dengan seperti ini Kang, hanya memungut sampah. Itu kata orang lain, hanya memungut sampah. Ya. Tapi jika kita diperdalami lagi, ini memungut sampah seperti ini, apalagi jiwa muda Kang, sangat efektif menurut saya. Ya, betul. Dan tentunya yang diharapkan Ya, dengan adanya kegiatan ini betul. yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang memang luar biasa ini, Ya,
menjadi motivasi tersendiri untuk masyarakat sekitarnya. Nah, tentunya. itu betul sekali Iya. kan. Karena masyarakat sekitar itu perlu akan motivasi tersebut. Malah seperti ini, ada suatu momen ketika anak-anak ini tidak datang ke situ. Sebelumnya memang pernah datang ke situ, dikasih nama jangan membuang sampah di sini. Setelah dia pergi dari situ, ada yang memvideokan di situ. Oh ini terjadi lagi, sampahnya banyak lagi, sampahnya banyak. Diinformasikan kepada yang pemuda ini. Dia lupa bahwa di situ banyak sekali masyarakat kan. Harusnya kan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar, biar dia termotivasi untuk membuang sampah dengan baik. Nah, itulah kesadaran masyarakat akan pentingnya bersih dalam lingkungan terkadang menjadi apa ya, kesulitan bagi Nah, bagi mereka. Apa sih yang menjadi kendala terkait dengan membuang sampah sembarangan? Nah, itu jadi persoalan tersendiri. Nah kita akan action. secara ya pada hari-hari yang memang berkaitan dengan sampah, tentunya ini menjadi dinamika yang luar biasa berbicara sampah ini, karena sangat sulit untuk bagaimana caranya solusi untuk permasalahan tersebut. Karena dari dulu sampai saat ini solusi itu susah untuk. Betul sekali Kang. Kita lihat beberapa petinggi pun memberikan solusi sampah ini gini. Tapi sampai sekarang itu menjadi kesedihan tersendiri bagi para rakyatnya, gitu, para orang-orangnya. Dikarenakan mungkin jika kita membuat inilah, oh mohon maaf Kang. Biasa ini copot Kang. Dari langit. Aduh, maaf Kang. Karena di sini yang nempelnya tadi si Yogi. Si Yogi yang nempel ya. Kayaknya lagi buang sampah di sana. Nah, sembarangan juga kayaknya. aduh kan. Jadi saya ini dulu ya sebentar Kang, supaya lebih enak. Karena ini sebuah tempelan saja supaya lebih estetik. Di sini. Ini asalnya juga dari sampah Kang. Saya menggunakan kardus untuk dijadikan sebagai hal-hal yang indah gitu. Tadinya sampah kan dijadikan sebagai hal-hal yang koran gitu ya. Tapi sekarang dijadikan sebagai hal yang indah untuk keestetikan gitu. Ya, betul. Karena itu menurut Akang nih, itu merupakan hal yang paling bagus tidak Kang? Sampah dijadikan sebagai ini. Ya. Oh iya. Daur ulang itu Kang ya? Iya, betul. Bagus sekali untuk dibuat, kan sekarang banyak penanggulangan sampah. Nah, betul. Plastik dan kardus dibuat sebuah kerajinan. Nah, itu sekali. Karena seharusnya kerajinan tersebut terus dikembangkan di setiap lebih baiknya di setiap desa. Di setiap desa. Ya, setiap desa ataupun perkotaan itu harus lebih besar. Ya. Karena memang sampah di Indonesia ini sangat besar. Iya. Apalagi ruang lingkupnya Indonesia ya Kang. Iya. Kita di daerah juga terkadang rakyat kurang menyadari gitu. Bahkan ya tidak semua rakyat, bahkan saya pun sendiri Kang nih, tidak membahas mengenai yang lain ya. Saya pun sendiri terkadang jika ada sampah gitu Kang ya, setelah makan atau misal kita setelah nyemil gitu dan lain-lain sebagainya, terkadang sampah itu dibiarkan, diabaikan oleh karena terbiasa mungkin kan. Nah, kebiasaan itu yang menjadi yang menjadi kendala karena kesadaran akan sampah itu harus ada pada diri masing-masing. Nah, berarti kembali lagi kepada diri masing-masing ya Kang ya. Apalagi tadi kita terkait makanan yang berbasis plastik. Nah, iya. Makan plastiknya mana buang. Nah, seharusnya ketika siapapun yang lagi makan pakai plastik, nah plastiknya makan juga gitu. Aduh, biar habis kan. Waduh, hebat sekali. Jadi sampah di Indonesia akan hilang sama manusia-manusianya. Semuanya ya. Jadi itu merupakan salah satu daripada guyonan ya. Ya. Guyonan yang memang
didisiplinkan oleh akal pikiran Nah, kan. betul. Jika kita berkaitan dengan itu mungkin akan habis sampahnya itu, Hmm. betul-betul akan habis Ya. bersama manusianya. Iya, gitu. betul. Iya, betul sekali kan. Nah, mungkin daripada itu tadi kita susah ya kan ya untuk mencari solusi kan. Nah, itu. Karena banyak ya pemerintahan membuat area tempat sampah di berbagai titik. Ya. Apalagi kita lihatlah di tempat-tempat umum misalnya, ataupun saya sendiri yang berada di lumayan agak pelosok gitu. Oke, oh iya. Ada pemerintahan di desa itu membuat sampah. Membuat sampah. Ya, bukan Wadahnya mungkin. wadahnya. Ya, Halo. wadah tempat sampah. Tempat sampah, ya. Tempat sampah. Ukurannya kecil. Hmm. Nah, itu menjadi permainan untuk anak-anak bukan Aduh. jadi tempat sampah ya. Oh, itu berarti kurang efektif kan Iya, ya. kurang efektif untuk Hmm. untuk tempat sampah yang memang disediakan berbentuk kecil gitu. Nah, betul sekali. Tempat sampah ada yang tempat sampah ini organik ini gitu. Tapi Nah, itu kurang efektif karena memang ya banyaknya masyarakat yang kurang menyadari akan hal tersebut, ya itu menjadi polemik besar. Iya. Adapun kita sebagai manusia ya harus bisa setidaknya kita menyadarkan untuk diri kita sendiri. Nah, itu. Berarti solusi yang terbaik adalah ada pada diri kita sendiri. Ya. Di mana kita bisa menyadari, di mana kita bisa untuk menyesuaikan apapun yang terjadi dengan adanya sampah untuk bisa dibuang sendiri. Iya, karena kita harus melihat akan bahaya yang nantinya akan terjadi. Nah, itu. Yang terjadi ya kita juga yang merasakan. Nah, tapi kita jarang-jarang tadinya mungkin tidak merasakan itu, kan? Iya. Tidak merasakan mungkin ya, tidak merasakan itu. Nanti setelah terasa baru Ya. mungkin seperti itu. Baru lebih kacau. Iya. Jadi solusi yang terbaik daripada ini adalah tentang kesadaran. Kembali lagi kepada setiap insan manusia yang memang dimiliki apa? Oh, minum. Yogi, oke. Oh, belum ngopi ya? Iya, ini saya dari Jauh perjalanan. dari Cianjur ke sini. Jauh dari Iya. tadi. Sebenarnya ini saya nggak ada kopi, nggak ada air. Oh ya kan. Sebentar, apa ya? Ya. Coba Yogi. Yogi saya pun namanya kan. Oh, Disebutnya Kebul. Oke, pulang. Ya. Ya, boleh. Boleh kan, Yogi? Masuk. Oke, kopi kan. Oke, terima kasih Kang. Nah, Akang nggak ngopi? saya mau udah Oh, dari udah. tadi ya. Oh, ngopi dulu ya, yang Kang. jauh. Ya. Mantap. Pahit. Aduh. Saya kira ini kopi manis ternyata pahit. Emang pahit kan? Karena espresso. Oke, Ya. karena espresso. Ya, mungkin tadi sudah didasari dengan beberapa hal yang kita ambil kan. Apa, di mana, mengapa, bagaimana. Yang 5 itu sudah kita bahas. Mengenai tempatnya, mengenai bagaimana tentang penanggulangannya. Gitu. Ya. Apa yang harus disadarkan ya, ceritanya seperti mengapa hal ini terjadi. Mungkin itu sudah kita uraikan dari tadi. Ya. Mungkin tapi mengenai solusi itu kembali lagi kepada Ya. kesadaran. Adapun dengan solusi-solusi tentunya harus ada pemecahan tersendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi polemiknya itu bagaimana? Bagaimana? Ya, bagaimana caranya? Itu yang harus di garis bawah ya kan? Iya, bagaimana motivasi yang harus diberikan kepada masyarakat? Betul sekali. Berarti Karena banyak sekali. dari dulu sampai sekarang solusi-solusi yang terus dibuat, pada akhirnya yang memang masih ada. Iya. Saya juga melihat Kang seperti di sekolah gitu, An-nadofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Ya. Di pintunya kan ada sekarang apa namanya itu? Gelas plastik Kopi. itu cup kan? Oh, Ya, jadi itu merupakan simbol saja lah, hanya sebagai pajangan mungkin kan. Mungkin juga dikarenakan dengan di Indonesia itu biasanya
larangan adalah perintah kan. Gimana tuh? Kadang-kadang ada perintah Bingung. dilarang itu, jangan menginjak rumput, tapi Hmm. dia malah menginjak rumput. Nah, jadi injak Oke, rumput. betul. Seperti itu kan. Itu di Indonesia biasanya. Nah, dan itu tidak boleh dibiasakan. Nah, Harusnya seperti itu. seperti itu. Karena memang aturan tentang sampah, jangan membuang sampah sembarangan ini bukan untuk orang di luar tempat kita. Betul sekali. Karena nantinya dampaknya kita juga yang merasakan, orang-orang yang berada di sekitar tersebut. Nah, seperti itu. Adapun ketika sudah terkena dampak, yang disalahkan siapa? Ya, Pemerintahannya itu sendiri. Padahal yang membuang sampah sembarangan siapa? Dia dan pemerintah. aduh, akang ini guyon saja. Aduh, ya emang betul kan ya. Iya. Emang betul. Karena mungkin yang tadi akan sampaikan ya, memang sih sekarang banyak di luar sana ya kan, tetap saja seperti itu. Karena mungkin kebiasaan. Gitu. Malah kan tadi saya kembali kepada saya juga sering melakukan hal itu. Mungkin tadi setelah mendengar akan bercerita tentang jangan dibiasakan, saya mengusahakan untuk tidak dibiasakan. Iya. Dan yang menonton juga khususnya ya Kang ya. Ya, betul. Nah, Jaga kebersihan sebagian. untuk kita sendiri. Oke, kirain saya sebagian dari polusi. Iya, itu juga kan karena dampaknya untuk kita juga. Ya, betul sekali Kak. Nah, mungkin kawan-kawan semuanya yang ada di rumah, yang ada di mana saja adanya, itu merupakan bagaimana kita untuk bisa membuang sampah dengan kesadaran sendiri. Dan mungkin hal ini sebetulnya untuk menyelesaikan sebagian daripada perkuliahan ya Kang. Terima kasih atas segala atensinya untuk bisa menonton ini. Dan juga mungkin kembali lagi kepada yang tadi, saya harap kedepannya bukan hanya beberapa orang, saya sendiri pun akan lebih sadar daripada membuang sampah pada mantannya kan, pada tempatnya. Ya. Nah, dari keterampilan berbicara tadi, apa, di mana, mengapa, bagaimana, yang 5 sudah diperbincangkan, solusi sudah dapat diperbincangkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Kang Ijang. Siap. Aduh, Kang Ijang pulang ke sana naik apa? Naik gerobak. Oh, astagfirullah. Terima kasih. See you and thank you. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.